Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Haya. Di sini saya akan mempresentasikan dinamika struktur sosial. Pengertian status dan peran sosial. Status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain. Sedangkan peran sosial, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka dia telah menjalankan suatu peran sosial. Macam-macam bentuk status sosial ada 3. Yang pertama, assigned status. Yang kedua, active status. Yang ketiga, ascribed status. Status sosial jenis assigned status diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat sebagai penghargaan atas jasanya untuk kepentingan masyarakat. Kalau status sosial jenis active status diperoleh melalui usaha yang dilakukan seseorang untuk mengubah status sosial sebelumnya. Sedangkan kalau ascribed status diperoleh dengan sendirinya atau secara otomatis karena faktor keturunan. Beragam bentuk stratifikasi sosial dalam bermasyarakat. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat atau prestige. Ingat ya, ada kata prestige di sini. Artinya seseorang dapat berada di lapisan yang lebih tinggi apabila memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada 7 jenis atau dasar pembentuk stratifikasi sosial yang tidak semua orang bisa memilikinya. Oleh sebab itu, muncul lapisan-lapisan untuk membedakan mereka yang memiliki prestis dan tidak memiliki prestis. Yang pertama ada kekayaan. Seseorang yang memiliki harta lebih banyak diletakkan di lapisan sosial teratas. Sebaliknya, seseorang yang tidak berkecukupan akan diletakkan di lapisan paling bawah. Yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena tidak semua orang bisa menduduki jabatan yang sama. Hal ini membuat individu yang memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan sosial atas seperti presiden, menteri, dan gubernur. Yang ketiga ada faktor keturunan. Stratifikasi ini diperoleh secara turun-menurun atau dengan kata lain hanya bisa didapatkan melalui kelahiran atau perkawinan. Stratifikasi ini berhubungan dengan status individu yang dibawa sejak lahir. Yang keempat ada kehormatan. Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan ditempati oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa karismatik, atau seseorang yang tinggal di wilayah tertentu dalam waktu yang lama. Contohnya adalah kepala suku. Yang kelima ada pendidikan. Dengan menempuh pendidikan tinggi, kamu dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar sehingga taraf hidup kamu pun ikut naik. Yang keenam ada status sosial. Stratifikasi berdasarkan status sosial dilihat dari hak dan kewajiban individu dalam bermasyarakat. Jenis stratifikasi ini juga bisa berubah tergantung di mana tempat individu itu berada. Yang ketujuh ada gaya hidup. Dengan adanya globalisasi, kehidupan bermasyarakat semakin maju, ditambah kehadiran media sosial yang membuat orang berlomba-lomba ingin menarik dan dihargai. Hal ini membuat gaya hidup menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri struktur sosial masyarakat. Yang pertama ada ciri-ciri struktur sosial masyarakat sederhana. Ciri-ciri struktur sosial masyarakat sederhana yaitu mempunyai kelompok sosial yang berdasarkan tradisi turun-menurun, mempunyai ikatan kelompok sosial yang berdasarkan adat istiadat atau tradisi setempat. Yang ketiga mempunyai kepercayaan pada hal-hal di luar nalar atau kekuatan gaib. Yang keempat masih menjaga dengan kuat nilai-nilai keakraban dan gotong royong. Yang kelima ada mempunyai hukum tidak tertulis yang masih berlaku. Yang kedua ada ciri-ciri struktur sosial masyarakat Madya. Yang pertama ciri-cirinya yaitu mulai menerima kebudayaan baru yang berasal dari luar kelompoknya. Yang kedua mulai menerima perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Yang ketiga memiliki hubungan kekeluargaan yang tidak seerat masyarakat sederhana. Yang keempat hukum tertulis mulai bisa berdampingan dengan hukum tidak tertulis. Yang ketiga ada ciri-ciri struktur sosial masyarakat modern. Yang pertama ciri-cirinya yaitu mempunyai sifat keterbukaan akan budaya dan hal-hal baru. Yang kedua ada setiap hubungan bermasyarakat akan selalu dipengaruhi oleh ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki seseorang. Yang ketiga seseorang yang mempunyai keahlian dan ilmu pengetahuan akan lebih dihargai. Yang keempat kepercayaan pada hal-hal gaib sudah mulai ditinggalkan. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya ambil dari Google. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.